Minggu, tanggal 29 Oktober tahun 2023. Bab 6786 sampai bab 6790. Saat fajar di New York, Wan Po Jun dan anak buahnya membawa Aman Ramovic, Antonio, dan bos geng di bawah keluarga Zhano menjauh dari Chinatown dan menuju ke pelabuhan. Orang kedua yang tersisa semuanya telah digantikan oleh pos reguler mereka. Qiang Zai masih linglung meskipun dia melihat Ye Chen menjatuhkan seluruh keluarga Zhano dalam semalam. Dia masih memiliki perasaan yang tidak realistis. Ketika Ye Chen melihat tirai dibuka, Qiang Zai sedikit bingung, jadi dia bertanya kepadanya, "Qiang Zai, bagaimana perasaanmu sekarang?" Qiang Zai kembali sadar, menggaruk kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, saya merasa agak sulit dipercaya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, Anda harus beradaptasi sesegera mungkin, karena mulai hari ini, Anda harus mengatur kembali geng Tiongkok sesegera mungkin. Meskipun keluarga Zhano adalah mafia terbesar di New York, itu bukan satu-satunya. Di masa depan Anda masih akan menghadapi banyak tantangan. Karena Anda telah memilih jalan ini, Anda harus menemukan cara untuk melangkah lebih jauh di jalur ini." Qiang Zai mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apa yang akan dipikirkan geng Tiongkok di masa depan? Saya akan mencari nafkah sendiri, dan saya akan menyerahkan keuntungan yang diserahkan oleh geng-geng itu kepada Anda setiap bulan." Sopter Channel. Ye Chen melambaikan tangannya. "Sebagian besar uang mereka diperoleh dengan menindas orang biasa. Jika Anda terus menindas mereka dan menyerahkan uang ini ke tangan saya, maka tidak akan ada perbedaan intinya antara aku dan mereka." Setelah mengatakan itu, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Paman Zong menganggapmu sebagai separuh putranya, dan kamu dan aku dianggap kenalan. Karena kamu telah memilih untuk pergi ke sini, maka kamu dapat menahannya. Gunakan uang ini dengan aman. Jika Anda ambisius, gunakan uang ini agar Huabang berkembang dan tumbuh, lalu membuka jalan bagi diri Anda sendiri terlebih dahulu. Dengan begitu, jika Anda sudah cukup umur, Anda bisa menjadi pengusaha terkenal, atau sekadar mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Jika Anda tidak memiliki ambisi besar, jika Anda menabung lebih banyak, Anda akan memiliki cukup makanan dan pakaian dalam hidup Anda." Qiang Zai berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan Ye, karena saya telah memilih jalan ini. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tapi ingat, Qiang Si, meskipun geng-geng di bawah keluarga Zhano ini tidak berani bagaimana denganmu, tapi bukan berarti kamu tidak punya lawan lain di New York dan Amerika Serikat, dan saya hanya akan membantu Anda kali ini. Jika suatu hari lawan yang lebih kuat muncul di New York dan ingin mengambil nyawa Anda hanya dapat mengalahkan lawan Anda sendiri. Apakah Anda mengerti?" Qiang Zai berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya mengerti." Ye Chen memandang Ni Dawei, mantan bos geng Tiongkok, dan berkata, "Tuan Ni." Tubuh Ni Dawei dia gemetar dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apa perintah Anda?" Ye Chen berkata, "Anda orang Tionghoa, anggota geng Tionghoa, dan Anda tinggal di Chinatown. Di sini, Anda mewakili semua orang Tionghoa yang membuat tinggal di Chinatown. Jadi,
Kamu jangan menjadi pengecut lagi di masa depan. Fakta telah membuktikan bahwa dalam industrimu, kepengecutan tidak bisa menjamin keselamatan. Semakin pengecut kamu, semakin banyak orang yang ingin mengganggumu dan sial. Nida Wei merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Ye berkata, mulai sekarang, saya akan sepenuhnya bekerja sama dengan saudara Qiang dan tidak akan pernah mempermalukan orang Tiongkok lagi. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan sangat serius, saya mendengarnya ketika saya masih kecil. Kisah perkembangan geng Tiongkok di luar negeri. Saat itu, para anggota geng Tiongkok berani berjuang keras dan membangun bisnis besar di Kanada, Amerika Serikat, dan bahkan Eropa. Tapi saya tidak menyangka bahwa di abad ke-21, geng-geng Tiongkok di seluruh dunia telah menurun dengan cepat, banyak yang menghilang, dan sisanya hanya dapat bertahan di berbagai jalan Tiongkok. Tahukah Anda alasannya? Nida Wei berkata dengan canggung, udah bertahun-tahun, Eropa dan Amerika memang semakin banyak menindak geng. Semakin kuat, dan tingkat persatuan di antara rekan-rekan di luar negeri memang lebih buruk daripada orang Korea dan Vietnam. Jadi secara keseluruhan memang jauh lebih sulit. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, apa yang kamu katakan hanyalah alasan. Opini, ayolah. Alasan mengapa geng Tionghoa perantauan menurun drastis adalah karena mereka sudah kehilangan darahnya. Saat dia berbicara, Ye Chen menambahkan, banyak anggota geng Tiongkok pada abad terakhir berasal dari medan perang. Setelah meninggalkan medan perang dan meninggalkan tentara, beberapa orang ingin melihat dunia luar. Jadi mereka melakukan perjalanan melintasi lautan untuk datang ke sini untuk mencari nafkah. Saat itu, orang-orang yang datang ke Eropa dan Amerika harus naik sampan untuk menghindari kematian, sehingga mereka tidak takut mati. Apalagi orang Amerika, Italia, Meksiko, dan Aljazair di Amerika Serikat. Di mata mereka, mafia bukanlah apa-apa. Apa itu gembong narkoba Meksiko? Ketika mereka nyaris lolos dari kematian dan berdiri di tanah ini, hidup mereka hanya memiliki 8 kata, meremehkan hidup dan mati, dan lakukan jika Anda tidak menerimanya. Pada titik ini, Ye Chen menunjuk ke arah Nida Wei dan melanjutkan, lihat dirimu, yang disebut generasi kedua dan ketiga Tionghoa ini, kamu telah lama kehilangan darah ayahmu. Banyak di antara Anda bahkan lahir di Amerika Serikat dan mendapat paspor Amerika tanpa harus melakukan perjalanan jauh melintasi lautan. Kemudian Anda tumbuh besar dengan meminum susu, minuman bersoda, dan makan hamburger serta sereal. Sekalipun Anda adalah keturunan serigala, Anda tetap memilikinya. Sudah menjalani hidupmu seperti seekor husky, dan belum lagi membiarkanmu memiliki darah ayahmu. Tapi sekarang biarkan kamu duduk di sampan yang digunakan ayahmu ketika mereka datang dan berjalan di jalurnya lagi. Aku khawatir kakimu sudah jadilah lemah bahkan sebelum kamu naik ke kapal. Nida Wei membenamkan kepalanya lebih dalam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Chen adalah kebenaran. Saat itu, ayahnya berpartisipasi dalam putaran Barat Daya. Atasan lamanya datang ke Amerika Utara sebelum dia, dan setelah menghasilkan sejumlah uang, dia mengundang He datang ke Amerika Serikat untuk mencari uang bersama. Pada saat itulah mereka, pria paruh baya dengan lubang peluru di sekujur tubuh, membentuk geng Tionghoa di Chinatown dan terkenal di Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat itu,
Amerika Utara seperti spons. Dengan panik menyerap imigran dan imigran gelap dari seluruh dunia. Dan geng-geng yang dibentuk oleh berbagai kelompok etnis bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi. Di New York City saja, tidak ada kurang dari 1.000 geng, besar dan kecil. Melihat ke seluruh Amerika Serikat, ada puluhan ribu geng. Namun, geng Tiongkok pada masa itu, yang baru saja tiba, mampu membuat jalan berdarah di antara puluhan ribu geng karena darah di tulang mereka. Namun, pada generasi Nidawei, darah itu hampir hilang, sehingga geng Tiongkok ada di mana-mana. Dalam perjuangan geng semacam ini, mereka terus-menerus kalah, mundur, dan menyusut. Saya dengan naif berpikir bahwa setidaknya mereka masih memiliki base camp di Chinatown. Namun siapa sangka kekuatan musuh sudah sangat besar, dan mereka telah dikalahkan oleh beberapa upaya yang beresiko. Tentara dikalahkan. Pada saat ini, Nidawei sangat luar biasa. Malu mengingat kembali ketika ayahnya masih hidup. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun. Tetapi jika dipikir-pikir, meskipun dia mewarisi harta yang ditinggalkannya, harta itu ada di tangannya sendiri, namun dengan cepat dihancurkan. Berpikir tentang hal ini, dia berkata kepada Ye Chen dengan mata merah, "Tuan Ye, saya, Nidawei, bersumpah kepada Anda bahwa saya pasti akan mengembalikan darah geng Tiongkok." Ye Chen mengangguk sedikit, berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata, "Saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, jadi saya tidak akan menunda di sini lebih lama lagi. Anda harus menjaga diri sendiri di masa depan. Jika Anda menemui masalah di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri." Keduanya mengangguk, dan Ye Chen melanjutkan, "Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Meskipun geng adalah hal biasa di Amerika Serikat, Anda tetap harus menahan diri dengan prinsip moral dunia, dan selalu bersaing dengan yang kuat. Untuk mencari nafkah, jangan menindas yang lemah, menindas yang dominan, apalagi merugikan dunia. Jika suatu hari kalian berdua seperti orang-orang itu dan penuh kejahatan, saya akan datang ke Amerika lagi untuk membunuh kalian dengan milik saya sendiri." Tangan bersambung.